Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Lisa Ivolina, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah tugas 3.1A9 koneksi antar materi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini menunjukkan pada 3 asas pendidikan yaitu Engarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Asas Engarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberi teladan berpengaruh pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam konteks ini, seorang guru harus memberi contoh, menjadi teladan dan panutan bagi murid dalam mengambil keputusan. Dalam menjalankan tugas, guru melakukan berbagai upaya dengan menggunakan karsa yang dimilikinya. Asas Ing Madya Mangun Karso memiliki keterkaitan pada bagaimana guru mendorong usaha murid untuk mengambil keputusan atas situasi yang dihadapinya. Dalam mengambil keputusan, murid membutuhkan tuntunan guru agar keputusan yang diambil sesuai dengan nilai kebajikan universal serta dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai positif yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain tanggung jawab, jujur, integritas, berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif yang lain seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita menghadapi situasi dilema etika. Menghadapi dua situasi ini, kita harus berpikir secara cermat dan seksama untuk mengambil keputusan yang tepat. Nilai-nilai positif dalam diri merupakan penghayatan dari implementasi kompetensi sosial emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk mengurangi kesalahan dan pengaruh buruk yang akan terjadi. Coaching merupakan bentuk komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi diri coachee melalui stimulasi pertanyaan efektif dan memberdayakan pemikiran. Dalam proses pengambilan dan pengujian keputusan yang dilakukan, fasilitator memfasilitasi CGP dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching, penerapan 4 paradigma dilema, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan mengedepankan komunikasi asertif. Fasilitator bertindak sebagai mitra yang memberdayakan CGP melalui pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik terbuka, reflektif, dan mendalam sehingga CGP dapat menggunakan potensi, pengetahuan, dan pengalamannya dengan optimal dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru diharapkan mempunyai kemampuan menghubungkan perbedaan minat, kebutuhan, dan gaya belajar murid di kelas. Dengan begitu, proses pembelajaran akan terasa menyenangkan dan nyaman bagi murid. Karenanya, dalam proses pembelajaran diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kajian studi kasus berkenaan masalah moral dan etika sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh guru. Guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral akan mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan moral dan hukum.
Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh guru juga mempengaruhi keputusan yang diambil dalam situasi dilema etika. Pengambilan keputusan yang dilakukan akan mempertimbangkan keabsahan hukum, etika profesi, nilai-nilai yang diyakini, dampak dan perasaan yang terjadi jika keputusan yang diambil diketahui oleh masyarakat luas, dan pertimbangan dari panutan. Pengambilan keputusan yang tepat dan cermat terkait dengan aspek moral atau etika sebaiknya dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah pengujian tersebut merupakan filter untuk menghasilkan sebuah keputusan yang memiliki dampak positif, mengakomodasi semua kepentingan yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan-kesulitan yang ada bisa muncul di lingkungan saya ketika melaksanakan pengambilan keputusan adalah adanya kendala psikologis. Hal ini adanya paradigma berpikir mementingkan diri sendiri, kesadaran sosial yang rendah dan tidak melihat dampak jangka panjang. Mengubah paradigma lingkungan memerlukan tekad, konsistensi, dan kolaborasi semua pihak. Menurut saya, setiap keputusan yang diambil mampu memerdekakan murid adalah jika suatu keputusan datang dari guru, maka keputusan itu harus mempunyai dampak untuk kepentingan terbaik bagi murid. Jika suatu keputusan dibuat oleh murid, maka keputusan itu harus benar-benar hasil olah pikir gagasan murid. Guru hanya berperan sebagai penuntun, dan murid terlibat penuh dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Demikian koneksi antar materi, semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.